Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak hari ini atau malam hari ini masih melanjutkan persoalan menyelamatkan keluarga dari api neraka. Mari kita lanjutkan. Kita buka dulu surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 113 sampai 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud atau sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita masih melanjutkan tentang bagaimana menjadikan keluarga menjadi orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Salah satu dari golongan orang yang bertakwa itu adalah orang-orang soleh. Yang kuncinya orang soleh itu adalah walladzina amanu wa amilus sholihat la nudkhilannahum bis-sholihin. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sungguh kata Allah kami masukkan mereka ke dalam grupnya, golongannya orang-orang soleh. Dikunci daripada orang soleh itu adalah iman dan amal soleh. Nah, lalu kemudian rinciannya daripada aman wa amilus sholihat. Nah, ayatnya. Ba'a imannya orang soleh itu, ba'a amalnya orang soleh itu, aku dijalian oleh Allah dalam ayat itu, maka ditutup akhir ayat serta yang balik tadi, wa ulaika minas solihin, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang soleh. Yang pertama adalah tanda-tandanya qaimah, tagak lurus, yang artinya adalah jujur. Jadi ibu-ibu terutama ya so apa-apa tawa yang adalah ajan dibiasakan juga badutu dan diajar juga anak badutu. Kalau ingin jawab keluarga menjadi keluarga yang soleh. Soalnya dikatakan keluarga qurrata a'yun adalah sadunya barado di dalam sarugo. Ayahnya dalam sarugo, mandinya dalam sarugo, anak dalam sarugo, minantu dalam sarugo, cucu pun di dalam sarugo. Sadonya kalau menjadi orang soleh, ayahnya soleh, mandinya soleh, anak soleh, minantu soleh, cucunya pun soleh. Nah, itulah sekali ayat mau sampaikan kepada wa.
Jadi kini batal tanda cirinya orangnya adalah jujur. Yang pertama qaiman. Jadi ibu jangan diajar oleh anak-anak pada tu kok kemari orang tu beko kecil nama indah ada di rumah aja diajar oleh itu. Mak gitu mak lalu piti tu tu baru tu mak. Jadi jangan diajar ajan awak baru tu jangan diajar anak baru tu. Jadikan mereka menjadi orang soleh. Tanda yang pertama adalah jujur. Yang kedua adalah yatluna ayatillahi ana al-laili, yaitu membaca Al-Qur'an setiap malam. Jadi setiap malam membaca Al-Qur'an. Jadi budayakan di rumah awak setiap malam. Siapa saja yang ada dalam rumah. Apakah bapaknya ada di rumah, ibunya atau istrinya ada di rumah, anak, minantu, cucu, satu yang ada di rumah, dan budayakan seluruhnya membaca Al-Qur'an. Kalau ingin keluarga awak menjadi keluarga yang soleh. Nah, dan yang ketiga wahum yasjudun. Nah, mereka sujud yang artinya adalah kajian kemarin yaitu sholat malam. Jadi wahum yasjudun itu maknanya adalah sholat malam. Inti sholat malam itu adalah lailan tawilan, malam yang panjang. Maknanya adalah sujadah wa qiyamah, lamu sujud lamu taga. Itulah inti sholat malam. Mana lamu taga, panjang ayat yang dibaca. Tulul kunut artinya panjang ayat yang dibaca. Artinya panjang ayat yang dibaca. Iyo harus banyak awak menghafal Al-Quran. Jadi kunci kadimu tetap anak bersuruh kepada awak. Itu intinya. Kau siang kami suami istri mendatangi bapak-bapak, ibu-ibu menerima setoran. Sebenarnya intinya itu awak bukan untuk MTQ. Tidak mungkin apa-apa MTQ dari gigi lah banyak tangga lama lasui keluarnya. Tidak berhasil makhraj balok jadi kesatuan MTQ itu orang pilihan tu. Awak tidak pilihan tu. Tapi berusaha saja menjadi manusia pilihan. Tapi di hadapan Allah, bukan di hadapan juri, tapi di hadapan Allah. Orang lama lalu awak jago gitu. Jadi harus banyak apa? Nah, ini masuk nang kampek, yaitu ayat syarat yang balik yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mohon maaf Bapak Ibu yang nan ayat kota pasal boga buang dua. Kalau dibaca ciek Pak yu'minuna billah, anda sedang-sedang di hari itu lama pembicaraannya. Kalau dia bahas siapa itu Allah tadi, kalau kaji tentang siapa Allah, nah itu yang sedang-sedang waktu itu. Jadi kalau gabung dua bisa jadi singkatnya yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi kalau gabung keduanya insyaallah murah. Bisa singkir awak memahami, mudah memahaminya. Nah, maknanya beriman kepada Allah dan hari akhir karena kajian masalah wa ja'alna lil muttaqina imama, memimpin keluarga awak menjadi orang bertakwa, salah satu menjadi orang soleh. Nanti orang bertakwa itu adalah hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Allah gaib lah. Allah gaib. Hari akhirat gaib lah. Gaib. Jadi beriman kepada yang gaib. Diberiman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Jadi baca runyo awak malih, basuh diri awak dan keluarga awak. Tidak usah dulu melihat orang lainnya. Malih diri awak dan keluarga. Iyo betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Iyo beriman kepada yang gaib atau tidak. Mari coba kita lihat buktinya. Surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat
menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Lah nampak deh Bapak Ibu tuh. Jadi itu nan orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di orang soleh itu sehari-hari adalah karajunyo memakmurkan rumah ibadah. Kira-kira dalam keluarga bapak dan ibu lebara orang dan keluarga wak yang menjadi orang surau. Di situ sebenarnya mengaji kok bapak ibu. Ya masalahnya untuk menjadi orang soleh kok bilang lagi kunci wallazina amanu wa amilus sholihat. Untuk menjadi orang soleh kok bukan Islam itu pendaftaran baru. Jadi kalau ingin jadi orang soleh mesti jadi orang beriman. Jadi beda tuh orang Islam dengan beriman Ustaz. Iyalah beda. Rukunnya sama apa enggak rukun iman dengan rukun Islam? Ibu-ibu, rukun iman rukun Islam sama enggak? Kalau rukun Islam barang 5. Pertama, mengucap percaya pada Allah wa ulukum la ilaha illallah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Itu rukun Islam. Kalau rukun iman barang 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada takdir, kadar baik dan kadar buruk. Beda rukun Islam dengan rukun iman. Nah, jadi orang soleh itu adalah orangnya orang yang beriman. Kalau keluarga awak baru muslim. Jadi tidak sama do iman dengan Islam, tidak sama do. Rukunnya saja berbeda. Coba mari kita lihat tandunya tidak sama. Surat Al-Hujurat. Nah, surat yang ke-49 ayat sampai balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu bi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'an inna Allah ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan nampak tu bedanya Bapak Ibu. Kamu menunjuk beda walaupun nak coba. Napa membaca ayat? Kamu menunjukkan kepada awak. Awak jangan bangga dulu dengan keluarga awak. Walaupun dia adalah Muslim, jadi belum bisa meningkat menjadi orang bersoleh. Kalau tidak ditingkatkan menjadi orang beriman. Pokoknya kata Allah, orang Arab Badui datang kepada Nabi mengatakan amanna. Dijawab oleh Allah ke Nabi, kul kecian ke orang tu Muhammad. Maka dia kecian lam tu'minu, kamu belum beriman. Jadi dia mengatakan amanna, dijawab oleh Allah. Kecian ke orang tu Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Ingat. Walakin kullu aslamna, tetapi kamu boleh berkata aslamna, kami telah Islam. Karena jadi orang Islam itu murah. Asyhadu alla
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lah muslim wa atuma. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat lah muslim dia. Ini lah masuk Islam mana tu kira? Ini lah masuk Islam tu mah. Nah, maka tidak boleh mengatakan amanah walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kamu. Makanya Bapak Ibu kalau mengaji iman jambo tetap kuncinya 3. Pertama ada iman icah-icah, dan kedua ada yang memiliki iman, yang ketiga ada iman yang diakui. Nah, awak nadir gini tak tahu bodoh tak masuk nama. Nah, yang pertama ada iman icah-icah, dan kedua ada iman sekedar memiliki, dan yang ketiga ada iman yang sudah diakui. Apa-apa ibu yang ada di sini nama kategori nama kira-kira gini kan? Bos. Nama kira-kira kategori mana ni? Kalau icah-icah ada nama gini kan? Ada pemanggung apa ada kata buka lah coki gitu. Kalau dia mau ngaji pun ada ya mama bawa bati lanjangan satu. Nah, tujuannya bawa preso-preso rumah awak kau nampak atau bocor beko, ndak untuk dibaca-baca dah, untuk diperbaiki. Bah, kita cari gini nak, mama reso seorang awak nak. Pak Presiden bagus. Nah, baiklah Bapak Ibu jamaah yang muliakan oleh Allah, kita cari iman icah-icah ya. Surat Al-Baqarah surat nan kedua ayat ampe balik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Tunan iman icah-icah, pandai merubah bentuk, pandai bersandiwara, pintar malih warna, pandai menyesuaikan diri, santiang beradaptasi. Nah, itu iman icah-icah tu. Contoh Bapak Ibu, kau orang menjelang ke pemilu dah. Nah biasa kau kapalu tak buka dah, tenda tak buka. Sebenarnya kau ada dekat ke pemilu dia perlu suara umat Islam tahu awak apa yang dah ada kau salam tak tingkulu amakmu jelah kelo ka kapalu nya. Aku dapat orang dekat. Nah cuma awak ndak mengerti, awak ndak tahu. Mana pakai jubah, nak pakai sorban, macam-macam lah. Pakai biaya haji bagai. Terus kalau sebolehnya kawan-kawan ini ada masalah kotor jalan di banyak jalannya. Cuma awak tak mengerti, makanya Bapak Ibu mari awak tak boleh membaca orang tu. Nan penting kata Allah wajib li ta'arafu, untuk mengenal seseorang itu. Tapi bukan untuk disapu-sapu yang kau orang dah. Kau tak batu pada aku model kecilnya model ekor patang. Akhirnya dicari dah lah model ekornya. Kau tak batu orang. Itu lah sudah untuk awak aja. Nah, dia paham kau? Jadi orang-orang model ekor kau tak iman tak batu. Kalau dalam agama dan iman icah-icah tadi namanya dalam agama iman nifak. Namanya nifak. Siapa orang itu? Munafik, pandai bersandiwara, pandai merekayasa. Dah cik baru kan. Mudah-mudahan ada kini tentang lain tak ada ya. Tak ada. Kau nak pandai sandiwara sudah enggak? Nah, kau enggak alhamdulillah. Lewat cik baru tahu. Tunggu dulu. Sabarlah dulu. Kita masuk kepada
memiliki iman, memiliki iman. Disebut dalam agama iman hak. Apa iman namanya? Iman hak. Ya. Nah, sekarang coba kita buka surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 2 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Nah, itu namanya memiliki bapak dan ibu. Pertama adalah iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Itulah azan dengan masjid tadi Pak. Apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Jadi Nabi menjelaskan model ke Bapak Ibu ayat ini. Kalau apabila azan berkumandang, lalu ada orang yang mendatangi panggilan azan tadi, apakah di masjid, di mushola, kata Nabi, saksikan oleh kalian di dalam dadanya ada iman. Jadi orang-orang ke surau itu dia kan ada iman tuh Bapak Ibu. Nah, dalam keluarga lebar orang-orang surau. Makanya orang soleh itu yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Jadi kalau ingin awak keluarga awak menjadi orang soleh saja, jadikan mereka orang surau sadonya. Kok aduh baru Nabi mengatakan saksikan oleh kalian di dalam dadanya ada iman. Itu tandanya. Apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Apabila dikumandangkan azan ada ikatan kepada mereka. Nah, yang kedua Bapak Ibu mohon maaf ambode, mohon maaf kau tidak memuji kau dah cuman berdasarkan firman Allah saja. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini yang cinta pengajian seperti ini itu sudah menandakan adoi iman. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau tidak ada iman Bapak Ibu tidak mungkin awak jauh-jauh datang mendengarkan pengajian. Dia ada iman. Iman tunggu dulu. Ya, adu baru. Kalau ingin iman awak diakui oleh Allah, kau memiliki baru. Kalau ingin iman awak diakui oleh Allah, mesti dites dulu, diuji dulu. Kira-kira nana dari kini setiap diuji, yo lai lulus atau tidak. Makanya kalau awak memiliki iman, kau kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang hilang gitu. Kalau nanti tadi tidak ada cek lah tu tidak ada kosong saja tu. Nah orang munafik itu kosong saja tu, tidak ada mana tu dah. Yang menjuang saja tu. Nah kalau awak layak tu orang-orang dan rajin sesam dan solat sabari tadi dan di belakang tu sabari tadi itu ada iman. Kalau tidak beriman tak mungkin ya datang memenuhi panggilan azan.
Itu jangan duduk mengikuti pengajian kini. Nawak dangakan tak kecil radisonnya doh, tapi firman Allah. Jadi awak ingin mendangakan firman Allah kok ingin menambah bobot iman awak. Orang nan solat tadi ada imannya, tapi tidak namuh menambah bobotnya. Awak mau kau duduk di siko karena ingin menambah bobot iman awak. Zadatum iman. Tapi ingat akan diuji oleh Allah. Baru beko ketahuan iman awak iyo lai tahan tapu, iyo lai tahan bantiang, iyo lai istiqomah atau indah, diuji dulu oleh Allah. Coba Bapak Ibu buka surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu raku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Nampak dari Bapak Ibu tu tak bisa tu mengatakan yo memang iman tu ada di awak, tapi adun akan diakui sebelum diuji memiliki benar. Tapi diuji beko oleh Allah. Iyo lai tan tapu indah, iyo lai tan bantiang indah, iyo lai betul-betul istiqomah atau indah. Bahan tu ujian Ustaz ya kadang-kadang jangan elok diuji oleh Allah, kadang-kadang jangan buruk diuji oleh Allah. Coba buka surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Contoh Bapak Ibu katiku barale biasu awak kurang surau azan orang awak latibo di surau. Kini ketika diuji oleh Allah dengan dapat nikmat namanya barale enak ada dulu kadang-kadang lah bajamak kalimu-limu. Nampak tipu diuji mereka hilang sadar betul diuji namburo hilang loh. Jadi iman awak luntahan bantiang, luntahan tapu, luntahan le. Istiqomah le. Nah, konya maaf Bapak Ibu kan buktinya tadi iman kepada Allah dan hari akhir innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ternyata kita gagal. Karena gagal apa kata Allah? Surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nampak Bapak Ibu tuan, tidak ada buktinya. Di kini tu makanya awak harus diuji oleh Allah. Yo betul beriman awak tu tak diuji.
Kalau lulus awak menghadapi ujian, sekian banyak ujian tak cie deh, banyak ujian yang akan diberikan oleh Allah kepada awak, baik nan buruknya, baik nan eloknya, syarri wal khairnya. Nah, kalau awak lolos menghadapi satu ujian yang diberikan oleh Allah kepada awak, maka iman awak diakui oleh Allah, berubah dari iman yang hak kepada iman yang sidik. Nah, iman yang diakui itu sidik namanya, bukan hak. Nah, lolos menghadapi ujian itu namanya iman yang sidik, yang sudah dibenarkan oleh Allah, sudah diakui oleh Allah. Apa lu bantu orangnya sah, beda aja dengan tadi. Kalau tadi memiliki namanya Tuhan, disebut nama Allah, gemetar hatinya, dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Kalau ikut enggak, ikut memang diakui oleh Allah, sidik. Nah, tandu-tandu orangnya banyak. Mari kita buka surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim sabilillah, ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Lihat akhir ayatnya, ya, ulaika humus shadiqun. Sidik kata-katanya, bukan ulaika humul mu'minuna haqqa, tapi ulaika humus shadiqun. Di imannya kepada Allah, imannya kepada Rasul, indah do ragu-ragunya ledo, irtiab, tidak ragu-ragu lagi. Udah istiqomah Pak. Tandanya baik diri maupun harta sudah tidak dicintai lagi, kecuali dipagunukan sadonya untuk agama. Itu tanda orang imannya lah diakui. Jadi orang pun tidak memburu harta lido, orang pun tidak memburu jabatan lido, orang pun tidak memburu ketenaran segala macam, tidak. Dirinya hartanya dipagunukan untuk agama. Dari bapak ibu lain kalau memiliki, ya boleh yakin awak kok lain memiliki, tapi beko belum tentu sampai diakui oleh Allah, diuji dulu. Ayo lain tahan tapu, ayo lain tahan bantiang, ayolah istiqomah iman awak. Jadi beko buktinya adalah haratu jadi diri tidak bernilai itu, yang bernilai itu agamu, sehingga haratu dan diri dipergunakan untuk agama. Insyaallah mudah-mudahan mari kita berusaha ke arah yang demikian sehingga mati awak untuk itu yang disebut dengan jihad kadi. Mereka berjuang dengan harta mereka, berjuang dengan diri mereka pada jalan Allah. Dia lebih hari waktu untuk agama jadinya Pak Mamur. Wah tetap mengalir, wah tetap sadonya tetap awak, tapi sadonya tidak bernilai dalam diri anda. Nama nilai itu adalah agama, wah gunakan untuk agama. Nah ini yang masih memburu dunia ini baru. Nah yang ini kojo, itu makanya banyak gagal diuji oleh Allah. Kalau orang yang sudah tidak bernilai lagi diri dan hartanya, insya Allah akui imannya, karena dia hanya berjuang tinggal lagi untuk agama. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah yang sidik imannya. Nah karena waktulah masya Allah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi awak semua andanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.